825 sepertinya berapa? 80 ya. Nah, enggak banyak ya. Nah, 10 kalau seandainya emang hanya mengandalkan apa tuh? Air hujan. Disiram tanpa biaya. Nah, wa illa kalau disiram dengan biaya, kan kalau irigasi ada iuran enggak? Jadi sawah-sawah kan ada irigasi itu, bayar apa gratis? Ada kelompok tani. Bayar. Nah, berarti kalau bayar ya zakatnya setengah dari 10 seperlima. Gampang nggak? Lebih dikit nggak? Kenapa kalau pakai biaya seperlima? Karena petani udah mulai duit untuk bayar apa tuh? Iuran irigasi, iuran ini udah bayar, jadi agama nggak memberatkan. Jadi kesimpulannya kalau seandainya hanya mengandalkan air hujan 10, tapi kalau ya ada biayanya dan lainnya, ini ya 1/5. Nah, anggap sekarang dia pakai air hujan tapi pakai pupuk urea. Pupuk urea wajib nggak pakai pupuk urea? Karena kalau nggak pakai pupuk urea gimana? Kurang subur. Hasilnya gimana? Nggak memuaskan? Nggak memuaskan. Wajib kalau nggak pakai pupuk hasilnya nggak maksimal. Iya, rangsang. Nah, nanti itu lagi, ya ada biaya lagi ya. Nah, nanti ada hitungan lagi. Kalau seandainya siram air hujan juga, kemudian pakai pupuk kan belanja, beli nggak? Beli ya, insektisida apa tuh yang memang buat apa tuh? Hama. Nah, berarti udah lari ke 1/5 aja. Karena apa tuh? Beli pupuk, insektisida apa gitu. Ya, nah, ini berarti apa? 1/5. Kenapa demikian? Karena petani udah mulai dia biaya ya. Itu kalau tandanya panen padi itu berupa padi apa yang berupa berasnya yang Nah, ini masih tuan, masih gabah. Jadi dapat ilmu dari ya nggak perlu ya. Kalau emang gandum kan ada kulit apa tuh? Sama kulitnya ya. Wa yudamu zar'u ba'du ila ba'din fi kulli shab. Ya. Boleh digabung ya. Satu tumbuhan dengan tumbuhan lain kalau emang satu jenis untuk menyempurnakan nisab. Kalau emang satu jenis. Contohnya ya di Indonesia kan repotnya. Ada beras, ada ketan. Karena petani beras anggap di timah-timah cuma 500, belum sampai nisab. Tapi kalau digabung sama ketan jadi 900. Nah, kan ketan sama beras satu apa? Iya kalau itu sama ya. Mungkin ya anggap kalau satu jenis ya. Satu jenis doang. Nah, ini bisa digabung dia kena nisab. Kalau beras saja mungkin 500 kilo nggak kena zakat. Begitu ada apa tuh? Ketannya ditimbang juga ada 400, 900 kena zakat. Nah, boleh digabung ya kalau untuk menyempurnakan nisab dengan syarat satu jenis. Kalau satu jenis nanti kurma kan ya macam-macam. Anggap satu orang punya berkebun kurma di timah-timah zakatnya cuma 500 kilo. Itu kurma ajwa. Dikasih sama kurma apa tuh? Sukari digabung jadi 1 ton. Nah, kena zakat. Nah, jadi satu jenis kan? Satu jenis tapi lain nama aja. Paham ya? Wa waqa'a hasuduma fi amin wahid. Dan panennya sama 1 tahun sama. Contohnya tadi panennya beras anggap bulan Januari anggap. Nah, ini ketan ya bulan Januari bulan apa yang ini tahun itu juga enggak boleh gabung sama tahun apa tuh Kemarin. tahun kemarin atau tahun Depan. yang akan datang. Jadi tahun itu juga paham ya? Kalau seandainya enggak tahun itu juga enggak jadi nisab udah enggak akan zakat ya. Ini kira-kira mana berapa lama lagi? Wah, udah lama nih, lama ya enggak akan zakat. Nah, sini masalah zakat tersebut kan masalah tuh kayak padi ya. Padi umumnya berapa lama sih? Ada 6 bulan ya. Sebanyak apa tuh nandur. Berapa? 4 bulan. Sekarang bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan berarti kalau 1 tahun berapa? 3 kali. Bulan aja. Karena 1 tahun yang sama ya.
hanya satu yang sama. Kalau seperti yang tadi beras dipanen bulan ini, kemudian 4 bulan lagi panen ketan mencapai nisab kena zakat. Nggak boleh digabung dengan tahun yang kemarin atau tahun akan datang ya. Wala zakata fi rai'il mauqufi. Tidak kena zakat juga keuntungan yang diperoleh dari wakaf. Keuntungan yang diperoleh dari wakaf. Contohnya sekarang satu wakafnya sifatnya umum. Kalau wakaf pribadi kena zakat. Contohnya saya wakafkan kebun kurma saya seluas 100 hektar untuk Muslim Jakarta, contohnya untuk muslimin Jakarta. Nah ini kan angka panen nggak ada zakat. Sampai nisab nggak ada, kenapa? Diwakafkan. Nah, tapi kalau wakafnya ke pribadi per orang nggak ada zakat. Saya wakafkan tanah kebun kurma saya ya yang 100 hektar kepada Haji Binyamin. Nah, wakafin, nah, kena karena perorangan. Kalau muslimin saya wakafkan kebun rumah saya 100 hektar buat anak yatim yang ada di kota Jakarta, nggak kena zakat. Anak yatim banyak, tapi kalau perorangan kena zakat. Nah, ini contohnya aja. Nah, ya, kenapa nggak kena zakat? Karena yang sifatnya umum tersebut, ya ini udah bagi-bagi, nggak ada hak lagi apa, orang lain nggak ada hak lagi, ya. Karena itu kalau perorangan wajib zakat. Nah, paham ya? Nah, jadi maknanya wala zakata fi ra'il mauqufi, tidak wajib zakat keuntungan diperoleh dari hasil wakaf. Kalau wakaf sifatnya umum, tadi kepada para muslimin, kepada siapa? Kepada anak yatim. Nah, dan tetap wajib zakat kalau zakatnya diwakafkan untuk perorangan. Pribadi atau perorangan kena zakat kalau diwakafkan, ya. Seperti apa? Seperti dulu ada zaman sahabat. Dengan sahabat ya, saya lupa, salah seorang sahabat Rasul SAW ya, dia tersebut waktu dikumandangkan adzan, beliau tersebut ada di kebunnya ya, Bilal panggil adzan, beliau dengar, kemudian ada di kebun, memandang kebun kurmanya, ada burung kutilang menclok ya, demen tuh ya, dilihat yatim sampai akhirnya dia ke masjid, sholat udah kelar, dilaksanakan. Sholat udah kelar, dilaksanakan. Kemudian dia tersebut apa? Ya, introspeksi diri. Karena di kalangan tertentu nggak sholat berjamaah kerugian. Sekalipun sholat sendiri, dia nggak sholat berjamaah kerugian. Ya, ini saya telat sholat jamaah sama Rasulullah gara-gara saya tadi apa tuh? Mandangin burung yang ada di kebun kurma saya, ya burung menclok, burung kutilang, burung apa, ularang, ya dipandang, ya akhirnya dia ke masjid, kan udah dilaksanakan sholat tuh, setelah dilaksanakan kemudian dia diri di hadapan orang, wahai para jamaah, wahai para hadirin, ya ketahuilah saya datang terlambat, ya sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan, saya terlambat. Ketahuilah datangnya saya terlambat karena saya tadi lagi menikmati kebun kurma saya, ya artinya memandang kebun kurma yang ada burung menclok dan lainnya, ya inilah yang membuat saya jadi lalai. Maka mulai saat ini ketahuilah saya zakatkan, saya wakafkan, ya saya wakafkan kebun kurma saya ya untuk muslimin yang ada di Madinah. Jadi udah wakaf. Nah ini anggap panen, nggak mencapai nisab, nggak kena zakat karena untuk muslimin di kota Madinah. Jadi gini, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari riwayat ini, kita cari sesuatu yang membuat kita lalai, kita nggak ngaji, nggak sholat jamaah, apa sebabnya? Ini pisah, putus hubungan sama dia. Itu gara-gara handphone nggak bisa sholat jamaah, handphone dibuang. Tapi lagi, jelek ya, apa? Handphone dibuang. Itu gara-gara apa nggak bisa ngaji? Ini nggak bisa ngaji gara-gara apa? Gara-gara burung, lepas burungnya. Ini penyebab ente nggak bisa taat apa? Nah, ini sahabat itu. Tadi gara-gara kebun, saya jadi kenal jamaah. Maka saya kebunnya saya wakafin buat muslimin. Nah, cari nih gara.
mati pohon gara-gara pohonnya dia nggak pohonnya kasih orang. Apa? Tebang. Bukan pendek soalnya. Tebang ya. Apa kira-kira pokok penyebabnya apa yang buat kita lalai? Nah, jauhin. Jauhin bisa nggak? Tega ya? Begitu nih. Ini bininya nggak marah. Ya, gara-gara tembun saya jadi nggak bisa jamaah. Rugi nanti 2 kali lepas. Putus hubungan sama sesuatu yang menyebabkan dia nggak bisa taat. Padahal bisa sendiri, tapi kerugian buat dia. Jika kita kan kasih jamaah nggak kerugian, biasa aja. Yang penting saya sholat, gitu, paham nggak? Ya, jangan. Nah, jadi ini kembali ke kita masing-masing. Apa yang membuat kita lalai? Ya, kita putus hubungan sama dia. Tadi gara-gara handphone, gara-gara motor, ya. Gara-gara pacar nggak bisa ngaji, putusin pacarnya. Cari lagi. Cari lagi. Paham nggak? Ya. Apa gara-gara motor, pacar, gara-gara motor ya? Gara-gara motornya ojek juga nggak ngaji, buang motornya dah. Besok enak jadi gedan ya. Paham nggak? Pokoknya segala sesuatu apa yang mau kita lalai jauh dari Allah putus hubungan. Kalau dari sahabat itu. Kalau gara-gara bini, Ustaz? Gara-gara bini. Iya katanya. Gara-gara bini yang jadinya. Kawin lagi, Ustaz? Kalau gimana ancam aja ya. Ancam aja. Lu kalau begini lagi ya bininya nembloknya pas mau ngaji loh ya. Bukan yang gedung kosong ya nemblok ya. Nah, paham ya? Nah, ini masalah perdagangan. Terusnya begini ada perdagangan terusin aja. Masih ada waktu kan? Masih. Masih ada waktu kan? Ini jam perdagangan panjang Pak bahasanya. Ini cukup aja. Nah, ini yang terus ya. Wa amma urut tijarati wa yuqawwamu akhil hauli binafsil ladzi yusjad bihi. Dan adapun harta benda yang digunakan untuk perdagangan tijarah. Apa makna tijarah? Ya, tijarah artinya kalau bahasa kata kita muter duit untuk cari keuntungan. Duit diputer. Duit memutar uang untuk cari keuntungan namanya tijarah. Oh, dagang kambing ini ya ini nggak ada zakat ini muslimat terang aja nggak ada zakat paham nggak ya apalagi tuh mau dagang apa juga ya ini namanya tijarah memutar uang untuk cari keuntungan beras mau dagang mobil dagang motor dagang rumah pokoknya ini namanya tijarah ya uangnya supaya uangnya jadi nggak mandek ya dapat disimpan aja duit lu puterin ya gitu ya itu puterin aja supaya apa? Supaya dapat keuntungan, apa tijarah. Ya. Nah, kapan dihitung disebut? Payu komo akhirul hauli. Nah, dihitung di akhir haul. Nah, maknanya perdagangan tersebut tetap 1 tahun. 1 tahun baru 1 tahun dihitung. Ya, keuntungan yang didapat ya sama barang yang belum laku dihitung, kemudian sama orang yang belum bayar utang. Nah, anggap 1 Muharram 14, 1 Muharram tahun sekarang, 1 Muharram tahun depan hitung tuh. Jadi kan makanya kalau orang dagang bukannya harus tepat, ya tepat itu kemudian ya apalagi tuh barang yang masih ada sama pembeli yang belum bayar utang tuh belum bayar utang duit kita bukan? Duit kita kan? Nah, nanti kalau sampai itu mencapai nisab emas 85 gram kena zakat. Jadi akhir haul 1 tahun dihitung ya dihitung ya 1 tahun 1 Muharram 1 Muharram dihitung keuntungan kita berapa itu. Nah, terus keuntungan bersih ya nah, dari karyawan berlain ya dimana barang ada sama utang orang orang utang belum bayar jadi itu jumlahnya ternyata mencapai jumlah nisab emas berapa yang kita pelajari kemarin 80 gram 4 ya 80 gram ya nah ini anggap sekarang 1 gramnya 1 juta kita anggap berarti kalau 85 berapa 84 juta ya nah ini tadi keuntungan sama barang yang ada ini barang yang ada yang jualan ya inventaris nggak termasuk komputer yang kita beli laptop apa tuh meja nggak dihitung karena modal nggak dihitung lagi mejanya angka kita belanja meja angka 15 juta sopanya dihitung enggak barang yang kita dagangin
Bahan pokok, Paham? bahan Ya. pokok. Contoh sekarang nih yang gampang aja, yang gampang begituan ya, seperti orang jual di mobil. Nah, 1 tahun dihitung tuh keuntungan dia dapat sama mobil yang masih ada. Nah, ya anggap ya udah pada dibayar semua. Nah, kalau mencapai nisab emas yaitu 84 gram, ya anggap sekarang 1 gram 1 juta, dihitung ada 84 juta kena zakat. Nah, maka warung-warung kecil nggak kena zakat nih, nggak kena zakat. Nah, ada warung itu barang-barang 84 juta. Nah, ada nggak? Ada nggak? Indominya apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak kena zakat. Nah sekarang nih Kemenko dagang kambing nggak kena zakat, musibah. Cuma 2 minggu dong dagang. Iya. Nggak karena haul 1 tahun. Ya nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Dan perdagangannya bukan emas perak. Kalau emas perak kena zakatnya zakat perak, zakat emas dan perak. Ya, jadi kalau yang dagang, ada orang dagang tapi dia nggak punya modal, dagangin barang orang, nggak ada zakat. Berarti ada orang punya perusahaan baju koko, kemudian ya dibawa sama orang 100 kodi, 1000 kodi, enggak, 1000 kodi ya punya orang. Ya, ini yang zakat siapa? Punya. Ini kan cuma ngelakuin orang ngelakuin. Iya. Sales. Menjualnya doang. Ya. Dia bukan modal dia bang. 100 kodi ya dijual ke orang. Karena yang pemiliknya ya konsinyasi ya, yang apa tuh, yang lakuin nggak. Tenang men, ini nggak ada zakat nih, tenang. Amin jual baju koko orang nggak ada zakat ya. Tenang aja deh. Ya bang nggak ya, gitu. Jual dalam bangsi nggak ada ya. Paham ya? Faida balagat qimatu an sama dari kanakan wajib berusri ya. Jika jumlahnya semua tersebut mencapai nisab emas yaitu 40 gram, hitung semuanya, maka wajibnya ada 2,5%. Enggak banyak. Enggak banyak. Tadi ya anggap 85 juta atau 4 juta. Berapa zakatnya? Anggap 1 juta deh. Ya, kan tadi 80 juta. Anggap hitungannya kan emas ya. Anggap 1 gramnya 1 juta. Ini ada 100 juta. Ya udah, 1 juta berapa 2,5%-nya? 2,5 juta. Dikit tuh. 1 juta 25.000 per satu. Dikit kan? Ini sisanya punya kita. Ya, maka wabi amwalihim hakul syari ma'ruf. Di harta kita nih ya ada hak orang lain, sahil, hak orang fakir miskin. Jadi saya yang kerja, saya yang usaha, saya yang banting tulang. Banting tulang kerjaannya apa orang? Tulang, ya saya, ini uang saya, nggak ada hak orang lain, nggak boleh begitu. Karena yang kesini dia wabi amwalihim hakun. Di harta mereka hak orang-orang lain itu ada hak orang lain, sahil, pengemis, hak bagi miskin, walaupun hak orang yang kebagian ada hak mereka. Jangan mengatakan ini punya gue nih, gue yang kerja, gue yang dagang, gue yang ini, gue yang usaha, punya gue semua. Enggak, ada hak orang lain. Kalau zakatnya, berkah zakat yang diberikan kan, zakat kan kita udah pelajari an-numu wal barakah. Harta yang zakatin itu, usaha yang zakatin makin berkembang, makin banyak, makin duitnya makin banyak, makin banyak. Nah, ini yang kita bagiannya begitu. Kalau semuanya orang muslim wajib zakat, kemudian mau mengeluarkan. Ya, kita berhenti di mana? Urut 3 aja ya, ulangin ya. Wallahu a'lam. Ya pengajian nggak libur ya, karena udah apa? Ya, Lebaran. Lebaran haji udah lewat.